Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Di hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Harapannya semoga teman semua sehat walafiat. Begitupun dengan saya di sini, selalu sehat walafiat. Kemudian bagi teman yang di hari ini masih dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan. Kemudian yang mendapatkan kesulitan, semoga mendapatkan kemudahan. Yang masih doanya, keinginannya belum terkabul, semoga Allah kabulkan. Semoga Allah kabulkan segala keinginannya. Kemudian yang masih mempunyai hutang, Allah segerakan bisa melunasi hutangnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Di video kali ini kembali saya ingin mengulang apa yang telah didapat dari ceramahnya Ki Muhammad Bahid dalam channel NM232 BJM. Jadi ini membahas tentang kebodohan seorang, yaitu tidak beradab kepada Allah, kepada Rasul, kepada gurunya, dan kepada orang lain. Jadi adab seorang murid. Murid itu adalah orang yang hendak dekat kepada Allah, yang berusaha membaguskan ibadahnya, dirinya ke jalan yang lurus dengan arahan orang alim. Yang orang alim itu kebaikannya disaksikan oleh orang-orang soleh. Dia berguru pada orang alim itu atau kepada kawannya yang jujur, yang bisa menasehati, mengarahkannya ke jalan yang benar. Seorang murid itu adalah orang yang mempunyai tekad untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingin lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman semua bedanya dengan orang awam. Orang awam itu adalah orang yang hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu saja. Jadi dalam ceramahnya beliau menjelaskan kita itu jangan terlena dengan apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Kadang kita itu terlena dengan segala apa yang kita inginkan itu selalu terkabul. Apa yang kita usahakan selalu ada gitu. Selalu selalu berjalan mulus apa-apa itu. Jadi kadang kita beranggapan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi itu sebenarnya tidak semua merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah sebuah hukuman, terutama bagi orang yang muridin nih, yang hendak menuju ma'rifat gitu. Tapi ada sebagian yang diberi kemudahan, diberikan harta ini dan itu, tapi mensyukuri itu lebih baik. Mensyukurinya dengan membelanjakan apa yang telah menjadi nikmat, disalurkan ke jalan yang benar. Itu lebih bagus lagi tuh, yang telah diberikan kenikmatan disalurkan ke jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman seorang itu tidak berupa sakit saja, tidak berupa musibah saja, tapi bisa jadi orang itu menjadi agak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya ia suka atau sholatnya lebih khusyuk, tapi di kemudian harinya dia sholatnya tidak khusyuk lagi.
yang salatnya lebih hikmat atau lebih dekat lagi tapi merasa kurang gitu, hambar ibadahnya, itu bisa jadi merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman semua, eh, orang yang diberi kesulitan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, agar kita ingat, agar kita sadar bahwa kita itu selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita melenceng, kita terlena, kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman semua, maka berhati-hatilah dengan apa yang menjadi kebahagiaan, kenikmatan, ataupun apa-apa yang menjadi keinginan selalu terkabul. Selalu kontrol, selalu mengawasi hati ini agar tidak terlena. Kemudian bedanya orang awam dengan orang muridin, orang yang hendak dekat dengan Allah itu, apabila seorang murid meninggal, bisa dikatakan orang yang wasilin atau orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ia baru berguru pada seseorang itu, orang saleh, hanya 1 hari. Itu bedanya dengan orang awam. Kemudian orang-orang murid ini mempunyai adab. Adabnya, ia selalu bersegera untuk menjalankan perintah Allah dan bersegera menjauhi larangan Allah. Jika ia sholat dengan mendengar ajan, ia langsung bergegas gitu untuk segera menunaikan ibadah sholat. Jika ada usahanya yang sedikit-sedikit ada haramnya, buru-buru ia tinggalkan. Dan adab seorang murid ini tidak mengkritik, tidak mengkritik apa yang telah menjadi kehendak Allah dan atas makhluknya itu. Jadi kalau Allah itu berkehendak sesuatu itu tidak bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian dalam sebuah kisah, Anas bin Malik pernah menceritakan ia pernah tinggal membantu Rasulullah selama 10 tahun di rumah Rasulullah. Rasulullah itu tidak bertanya apa yang telah dikerjakan dari Anas bin Malik ini. Kenapa mengerjakan ini? Kenapa begitu? Enggak. Itu begitu teman semua. Kemudian pernah dikisahkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, pernah di siang hari ia melihat orang yang meminta-minta. Kemudian dalam hatinya Imam Junaid al-Baghdadi ini merasa heran, kenapa orang sehat gagah itu meminta-minta, kenapa nggak harus kerja aja, kerja keras, karena dengan postur badannya yang gagah. Setelah itu ia pulang dan malamnya ia sholat, beribadah, zikir semalaman, tapi kenapa tidak merasakan kenikmatan? Dan dia memikirkan apa yang telah terjadi, dan dia sadar bahwa di siang hari itu dia pernah mengkritik atau sesuatu yang tidak baik itu, pikirannya terhadap orang-orang yang meminta-minta itu, dan kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu mengkritik, jangan mengkritik apa yang telah disuguhkan istri kita, seperti sayurnya kurang garam. Nah, itu juga sebenarnya tidak dianjurkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengkritik apa yang telah
disuguhkan oleh istrinya. Seperti contoh, kalau sayurannya kurang garam, eh, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, gitu teman semua. Itu saja nih di minggu pagi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, penyampaiannya berbelit-belit nih. Semoga ini bisa menjadi buat diri pribadi, menjadi pengingat, menjadi siraman ya, agar semakin ingat bahwa eh, hati itu harus perlu dilatih untuk lebih baik lagi teman semua. Dan semoga kiranya ini ada manfaat buat teman semua. Mari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.